ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان شهر أوله الرحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah berbuka puasa dan jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menuntaskan puasa kita sampai sebulan ke depan. Pertama-tama puji puja serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberikan kepada kita berbagai kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga dia dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ataku min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian meminta apa saja, Allah akan memenuhi apa yang diminta kalian. Dan kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, itu tidak terhitung begitu banyaknya nikmat Allah. Semoga kehadiran kita, aktivitas kita di bulan suci Ramadan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keridhaan yang digambarkan oleh penafsir Al-Quran Dr. Sayyid Qutb di dalam tafsirnya fi Zilalul Quran, bahwa yang namanya ridha Allah itu melebihi surga dengan segala kenikmatannya. Maka ada bagian dalam doa kita, setelah kita doa sesudah sholat zikir ada doanya. Apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Minta ridha Allah dan kita dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan kita panutan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari kegelapan iman kepada sinar tauhid yang terang benderang. Oleh sarjana barat non muslim, beliau dilukiskan sebagai satu aspek dari aktivitas Tuhan. Benar-benar insan pilihan, Al-Mustafa, begitu beliau disebut. Maka sunnahnya, cara hidupnya menjadi satu-satunya acuan bagi kita yang layak untuk kita ikuti. Sebagai seorang uswatun hasanah, teladan baik, beliau membawa pancaran sifat-sifat Tuhan, yaitu pengasih dan penyayang. Maka tidak heran kalau dalam keseharian beliau selalu memberikan apa saja yang beliau miliki sampai tak tersisa buat keluarganya. Hatta ketika wahyu Allah deras diturunkan, beliau masih berada di tengah-tengah umat. Di sini nampak bahwa Nabi ingin berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di tengah-tengah umatnya. Bahkan di bulan Ramadan ini, kedermawanan beliau itu melebihi daripada lembutnya angin yang berhembus. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah berbuka dan sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi kehidupan para sahabat, kehadiran bulan Ramadan yang agung dan mulia ini selalu disambut dengan penuh sukacita dan kecintaan yang amat mendalam. Bahkan
Nabi Muhammad SAW sudah berdoa 3 bulan sebelumnya agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Apa doa beliau? Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rawahu Tirmidzi. Ya Allah, katakan Nabi, berikan keberkahan kepada saya pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami kembali dengan bulan suci Ramadan. Itu doanya. Rupanya 3 bulan yang ini berkaitan satu sama lain. Dalam hadis disebut Rajab Syahrullah, Rajab bulan milik Allah. Ada peristiwa penting di bulan Rajab. Apa? Hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama apa? Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Perintah sholat terjadi di bulan Rajab. Apalagi ada 4 bulan yang diharamkan untuk umat Islam tidak boleh berperang atau bermusuhan satu sama lain. Bulan apa saja? Bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Di sini umat dilarang untuk bermusuh-musuhan satu sama lain. Apalagi keistimewaan yang lain banyak. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh di bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Sya'ban. Kata Nabi, Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku. Apa keistimewaan Sya'ban? Amal perbuatan baik kita diangkat, diserahkan kepada Allah pada bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah itu paling banyak dia berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan beliau berkata, aku ingin diserahkan amal baik itu ketika aku sedang berpuasa. Banyak berzikir dan berdoa di bulan Sya'ban. Keistimewaan bulan Sya'ban. Lalu apa keistimewaan Ramadan? Kata Nabi, Ramadan syahrul ummati. Ramadan adalah bulan umatku, bulannya umat Islam. Apa? Amal kebaikan kita dilipat gandakan. Amal sunnah dibalas dengan amal wajib. Amal wajib dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Begitu kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis lain dikatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Dia ngantuk pagi karena malamnya aktivitas sholat tarawih, lalu dia bangun sholat tahajud, dia baca Quran. Itu tidurnya karena kecapean melakukan aktivitas di malam hari. Ketika dia tidur di pagi sampai siang hari, itu dihitung sebagai ibadah. Naumus shaim ibadah. Wasumtuhu tasbih. Diamnya orang berpuasa itu sama dihitung dengan dia memuji Allah. Diam seperti apa? Diam yang tidak membicarakan kejelekan orang lain. Diam tidak berkata-kata yang kurang pantas didengar. Diam yang tidak membodohi orang lain, tingkah laku yang tidak baik. Maka itu dihitung sama juga dengan dia memuji Tuhan, mensucikan Tuhan. Naumus shaim ibadah, wasumtuhu tasbih, wa amaluhu mudha'af. Ya, amal ibadahnya dilipat gandakan. Tadi saya katakan, ya, amal sunnah dibalas dengan amal wajib. Amal wajib dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi itu momentum Ramadan yang sampai kita sia-sia. Apalagi yang lain, zambuhu maghfur, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dalam hadis dikatakan, kalau seorang hamba itu berdosa sampai dosanya setinggi langit, kalau dia bertobat kepada Allah, diampuni dosanya. Di hadis lain dikatakan, kalau seorang hamba berbuat dosa maksiat seluas bumi, dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dosanya diampuni. Yang terakhir itu doa mustajab. Doanya orang-orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah. Sehingga dalam hadis dikatakan, salatatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang tidak ditolak doanya. Yang pertama apa? Al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua apa?
As-shaim hina yukir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Itu doanya tidak ditolak. Maka kita suka baca tuh ya, banyak versi kan doa buka puasa. Ada yang baca Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala istighfartu bi rahmatika ya arham. Itu nggak ditolak ketika dia berbuka. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa yang orang-orang yang teraniaya. Maka betul kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena mengharap ridha Allah, diampuni seluruh dosanya yang telah Ramadan syahrun, kata Nabi, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu 10 pertama, hari 10 pertama kita puasa, itu Allah turunkan rahmat. Apa rahmat? Kasih sayang Allah. Ada rahmat, ada rahim. Itu rahmat itu maknanya apa? Rahmat Allah yang diberikan seluruh umat manusia, agamanya pun apa? Termasuk Islam, Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, semua diterima. Itu namanya rahmat. Tapi ada satu yang tidak diterima oleh mereka, rohim. Rohim itu satu kasih sayang Allah yang hanya diberikan untuk umat Islam saja. Yang kedua apa? Awalul rahmah wa awsatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua apa? Ampunan Allah. Maka getol, rajin, gesit, gercep di bulan Ramadan ini. Isi jangan sampai kosong dengan kegiatan beribadah. Nanti kalau kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah. Diceritakan dalam salah satu hadis, ketika Allah ingin mencabut nyawa seseorang, dipanggil malaikat maut. Wahai malaikat maut, sini, cabut orang ini. Sebelum dicabut rohnya, Allah perintah kepada malaikat maut, coba cium kepalanya. Apa kata malaikat? Aku mencium bau Al-Quran di kepalanya. Coba cium dadanya, aku mencium bau puasa di dadanya. Coba cium telapak kakinya, aku mencium bekas-bekas sholat malam di telapak kakinya. Apa kata Allah? Orang ini pantas, sangat pantas untuk memasuki surga. Jadi lakukan itu, baca Quran, tadarus, sholat, ya. Apalagi ini sudah malam ke-22 ini ya. Ini malam kesempatan kita beriktikaf untuk memperoleh apa? Lailatul Qadar. Kata Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu bisa terjadi di malam 21, di malam 23, di malam 25. Itu kata Imam Syafi'i. Tapi mayoritas ulama mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Ya, dimanfaatkan momentum ini kapan lagi? Belum tentu tahun depan kita ketemu lagi Ramadan. Iya. Itu pergunakan. Maka Nabi itu di 10 malam terakhir dia katakan begini, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Cari yang malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya dari malam berapa? 21 sampai malam 30. Apa yang dilakukan Nabi dan keluarga? Nabi melakukan iktikaf. Apa yang di malamnya beliau hidupkan dengan baca Quran, sholat tahajud, berdoa, berzikir dan sebagainya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi? Dia bangunkan keluarganya untuk sama-sama menghidupkan, memakmurkan Ramadan dengan harapan dapat malam Lailatul Qadar. Yang ketiga apa? Syaddal mizaro. Dia kencangkan ikat pinggang sarungnya. Mananya apa? Nabi tidak banyak makan dan mengurangi hasrat biologisnya. Ini yang pengantin baru bisa ngatur nggak irama itu? Mengurangi hasrat biologisnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Kata Nabi, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Cari di 10 terakhir Ramadan. Di tanggal-tanggal ganjil. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Tapi mayoritas ulama mengatakan terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada malam 27. Tapi Imam Syafi'i mengatakan malam 21 bisa jadi, bisa malam 23, bisa malam 28.
25 ini terjadi perdebatan. Yang penting ambil malam-malam ganjil untuk memperoleh Lailatul Qadar. Ini umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, tapi ada nilai ibadah yang kualitasnya melebihi umat-umat terdahulu. Apa? Lailatul Qadar. Jadi barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dia dengan beribadah 83 tahun 4 bulan. Khairun min alfi syahr. Bayangkan umur kita berapa? Kalau setiap Ramadan itu kita dapat Lailatul Qadar, Masya Allah, banyak banget pahala kita. Dulu ada orang Betawi pulang haji, kalau ibadah di sana kan dilipat gandakan pahalanya. Di Mekah 100.000, di Madinah 10.000, di mana pokoknya lebih deh pahalanya banyak. Ditanya, Kong tuh kakek, ya, Kong, kenapa nggak ke musola? Kata orang namanya, apa kata Bang Haji dia pulang haji? Pahalamu masih banyak. Ya, kata dia pahalamu masih banyak pulang haji, karena ketika pergi haji kan pahala ibadah kita dilipat gandakan. Jadi tidak alu-alu ditegur, Kong, kenapa kagak sholat di masjid? Apa kata dia? Pahala gua masih banyak. Nah, ini momentum kita. Di masyarakat kita ini kan banyak suku ya, banyak suku. Ya. Orang Betawi itu kalau mau masuki Ramadan ada tradisi namanya nganter nasi, Pak. Saya nggak tahu masih ada apa enggak. Dulu masyarakat situ Babakan di Ciganjur itu tradisi nganter nasi. Isinya apa? Semur daging kerbau, uli, dodol, nganter nasi. Pakai rantang. Anak sekarang generasi Gen Z sudah senang kenal rantang. Ya, itu. Di mana lagi? Di Banyuwangi ada tradisi namanya Resi Lawon. Apa Resi Lawon? Masyarakat Osing di Banyuwangi kalau mau memasuki puasa itu mencuci kain penutup makamnya namanya Ki Buyut Cungking. Ada orang Banyuwangi di sini. Itu makam tokoh yang disakralkan oleh orang-orang Osing di Banyuwangi. Itu makamnya panjang sampai batunya kain penutupnya yang lawannya Resi Lawon itu sampai 110 meter. Itu dicuci, nggak boleh kesentuh tanah. Wanita nggak boleh. Setelah dicuci sampai 3 kali, air cucian yang ketiga uniknya diminum. Itu tradisi masyarakat menyambut Ramadan. Orang Sunda ada tradisi apa, Pak? Munggahan ya. Ya, ada munggahan, ada ramasan, kuramasan, ya, gitu. Tradisi orang Sunda. Orang Jawa di Semarang, Pak, itu ada tradisi namanya dugderan. Ada orang Semarang di sini. Kalau menyambut Lebaran itu kumpul gedung sama pasar meriam atau tas keliling kota Semarang. Nanti berkumpul di Masjid Agung Semarang. Di Surabaya orang Jawa di Jawa Timur, khususnya di Masjid Sunan Ampel, itu kalau mau Lebaran pada ngumpulin kue apem, diameternya 10. Mereka berdoa bersama, setelah itu makan kue apem. Namanya tradisi megengan orang Jawa Timur itu. Ya, di Madura juga ada. Ya. Madura ada tradisi namanya apa itu? Rebe. Ya, orang Madura Pamekasan itu tradisi rebe. Sunda, Jawa, orang Makassar ada tradisinya. Ya, Asuro Maca namanya. Ya, orang Bugis punya tradisi mabaca-baca. Jadi di Maluku juga sama. Sama orang-orang di Maluku yang Muslim terutama Ternate, Tidore, dan Baca itu punya tradisi membakar kayu cendana. Ya, itu menyambut bulan suci Ramadan. Begitulah sikap masyarakat kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Masing-masing punya tradisi sendiri. Ya, masing-masing punya tradisi. Orang Minang, maksud saya orang Minang ada. Itu dulu ada tradisi namanya Pak Balimau. Ada orang Padang sini. Atau Bakasai. Ya. Saya nggak tahu masyarakat Padang di kampungnya masih melaksanakan itu. Namanya Balimau. Mandi dengan air limau dicampur pewangian. Bakasai namanya. Balimau itu limau, jeruk limau. Ya. Jadi tradisi-tradisi itu walaupun tidak ada tuntunannya dalam agama, itu salah satu bentuk penghormatan masyarakat Indonesia yang beragam etnik ini sebagai bentuk penghargaan atas kehadiran bulan suci Ramadan. Jangan kita nanti gampang-gampang memberi komentar.
Oh itu bid'ah, nggak ada tuntunan zaman Rasulullah. Emang zaman Rasulullah nggak ada yang begitu. Masyarakat Arab pun cuma satu, ya kan, homogen. Kalau kita kan heterogen, semua suku ada dengan beragam adat istiadat. Masyarakat di Samarinda itu Pak ada, di Samarinda Timur ada masjid namanya Shiratal Mustaqim. Masjid itu berdiri atas izin Sultan Kutai. Boleh dirikan masjid. Didirikan tahun 1818. Itu masyarakat yang tinggal di Masjid Shiratal Mustaqim Samarinda Timur tahun 2017 saya ke sana. Itu masyarakat dan pendatang dari Bugis Bone dan Wajo. Mereka juga begitu sama, baca-baca, akhirnya mereka makan bubur sama-sama. Orang Bugis nyebutnya bubur pecah. Nah, inilah apa keunikan Indonesia, keunikan negara Indonesia dibanding masyarakat Muslim lainnya di dunia. Akhirnya kita berharap semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dan semangat. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana rakyat Palestina bertarawih dalam keadaan apa? Yang menakutkan. Ya, di bawah ancaman tentara Zionis Israel. Bagaimana bangsa Iran sekarang perang dengan Amerika Serikat dan Israel? Mereka dalam keadaan puasa. Karena Nabi juga melakukan peperangan dalam keadaan berpuasa. Penaklukan kota Mekah, Nabi sedang dalam keadaan berpuasa. Perang Badar, Nabi dan sahabat dalam keadaan berpuasa. Perang Salib, Nabi juga sedang berkeadaan. Penaklukan bangsa Tatar di Mongolia, Nabi sedang berkeadaan berpuasa. Hatta proklamasi kemerdekaan dicapai, diraih, didapat pada bulan suci Ramadan. Jadi rasanya nggak ada alasan kita lemes, capek, lapar. Emang itu ujian orang berpuasa. Dan tak kalah pentingnya lagi sabar. Karena sabar itu kata Nabi, as-sabru nisful iman. Sabar itu sebagian daripada iman. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas ilmunya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kepada ibu-ibu sekalian yang belum berwudu, dipersilakan berwudu, dan sambil menunggu puasa bisa diisi dengan zikir atau berselawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.